Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya bersama Debri Channel. Semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, keberkahan, kelancaran, kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan ataupun video saya kali ini saya akan mengupas atas pengalaman pribadi saya seperti biasa. Bukan berarti sok pinter, bukan berarti mempelajari atau apapun ya teman-teman ya, tetapi ini curahan atas apa yang menjadi pengalaman atas diri pribadi saya tentang ataupun seputar murai batu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tips memilih trotolan murai batu betina untuk indukan. Oke teman-teman semuanya, simak videonya sampai selesai. Berbicara mengenai betina ataupun dalam memilih betina untuk calon indukan, benar-benar kita harus mempunyai pilihan ataupun benar-benar kita harus menyeleksi dengan baik teman-teman semuanya. Karena apa? Menurut beberapa pakar atau teman-teman semuanya yang berkecimpung di ternak murai batu, dalam memilih indukan khususnya betina ini kita harus benar-benar memilih ataupun menyeleksi dengan baik, karena betina ini nanti akan lebih mendominasi untuk keturunannya, paling tidak prosentasenya 60% banding 40% dibanding murai batu indukan jantan gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memilih untuk calon murai batu indukan betina ini, benar-benar harus selektif teman-teman ya. Nah, menurut saya ada beberapa tips ataupun cara kita dalam menentukan untuk memilih murai batu calon indukan betina dari trotolan gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa tips, yaitu diantaranya yang pasti kita harus memilih trotolan ini yang sehat dulu ya teman-teman ya. Sehat itu adalah kunci utama dari kita memilih burung, baik burung jantan maupun betina. Tetapi kali ini kita berbicara mengenai calon indukan betina memilih dari trotolan gitu kan. Kita memilih burung yang sehat ya teman-teman ya. Paling tidak kita bisa dilihat dari segi fisiknya, ini lebih aktif gitu kan, burungnya aktif, agresif gitu kan. Jadi terlihat dari gerak-geriknya. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Kemudian tips yang kedua, ketika melihat burung ini bisa dilihat dari kotorannya gitu kan. Kotorannya ini, kalau kotorannya padat gitu kan, berarti menandakan memang benar-benar burung ini sehat gitu ya, gitu kan. Bisa dilihat dari kotorannya, dari pencernaannya berarti bagus gitu kan. Dari pola makannya yang dihasilkan dari pola makan, kita bisa dilihat dari kotorannya bisa padat gitu kan, terlihat bagus gitu kan. Jadi bisa burung ini terlihat aktif dan sehat gitu. Kemudian selanjutnya dalam memilih trotolan calon indukan betina ini, tidak lupa kita memilih dari terah yang jelas gitu ya. Jangan sampai nanti kita salah pilih ketika kita memang kepingin memiliki burung yang mungkin tidak gembung gitu kan. Akhirnya kita salah memilih anakan atau trotolan yang mungkin dari terah gembung gitu kan. Jadi kita harus paling tidak mengetahui asal usul terah, syukur-syukur ini dari terah ataupun indukan yang memang bagus dalam arti di lapangannya ataupun berprestasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari keinginan kita, mungkin kita jangan sampai salah pilih untuk memilih. Kita menginginkan untuk yang non gembung, kita jangan sampai memilih yang gembung gitu kan.
Lain halnya ketika kita memang mau crossing untuk sesuai keinginan kita, itu teman-teman semuanya ya. Jadi kita harus milih terah yang jelas. Kemudian selanjutnya dari katuranggannya bisa dilihat teman-teman semuanya, kita melihat untuk burung dari katuranggan burung betina ini, dari paruh, dari kepala, kemudian dari bodinya, kakinya kekar gitu kan, proporsional antara ekor kemudian ke kepala, mata gitu kan. Kita pilih yang bagus teman-teman semuanya, yang menurut kita pas gitu, yang proporsional body ataupun katuranggannya. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi selanjutnya setelah kita pilih dari katuranggan, kemudian silsilah dari, kalau saya biasanya memilihnya dari silsilah ataupun keturunan yang mempunyai telur yang banyak gitu kan. Biasanya kalau saya rata-rata misalnya indukannya rata-rata telurnya 4, biasanya keturunannya ini juga bisa nanti telurnya minimal 4 gitu kan. Selain ditunjang oleh makanan, extra fooding dan lain sebagainya, ataupun vitamin-vitamin untuk mendongkrak produksi telurnya. Tetapi biasanya kalau saya melihat dari silsilah juga, kalau indukannya telurnya banyak, rata-rata biasanya turunannya juga nanti banyak gitu kan dalam bertelur, itu teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, itu jadi kita dalam memilih calon indukan atau trotolan calon indukan murai batu ini benar-benar kita harus selektif, karena sekali lagi saya tekankan, betina ini lebih mendominasi persentasenya untuk menghasilkan keturunan yang bagus ya. Kalau para pakar mengatakan ataupun dari para narasumber 60/40. 60 dihasilkan dari keturunan dari indukan betina, kemudian 40%-nya mungkin bisa diambil dari si pejantannya, itu teman-teman ya. Itu. Kemudian yang terakhir, kemudian ketika kita memilih pola ekor, ini pola ekor sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita memilih trotolan untuk pola ekor ini, panjang pendek itu kan rata-rata standarnya misalnya 12,5 ataupun 13. Kemungkinan teman-teman keinginan ingin mempunyai turunan yang lebih panjang lagi ataupun 15 cm ekornya gitu kan. Kalau saya melihatnya untuk pola ekor ini, untuk panjang pendeknya kalau masih trotol biasanya kita lihat antara putihnya sama hitamnya ini selisihnya agak sedikit jauh gitu kan teman-teman ya, agak sedikit jauh. Jadi kemungkinan nanti lepas throttle ini bisa panjang gitu teman-teman ya, itu bisa panjang itu teman-teman. Jadi kita melihat dari jarak antara hitam lancur ya sama putihnya di bawahnya itu jaraknya agak panjang. Jadi kemungkinan nanti setelah lepas throttle kemungkinan ekornya agak panjang, itu teman-teman semuanya ya. Itu jadi beberapa tips yang memang saya lakukan dalam memilih ataupun menyiapkan murai batu calon indukan betina dari trotolan teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna untuk teman-teman semuanya ketika kita dalam memilih calon indukan dari trotol. Kita harus selektif ya, paling tidak kemungkinan nanti untuk menghasilkan yang lebih baik itu persentasenya lebih besar, walaupun tidak menutup kemungkinan sama-sama punya peluang, sama-sama punya potensi untuk anakan-anakan yang bagus. Tapi paling tidak ketika kita memilih atau menyeleksi calon indukan yang bagus, insya Allah nanti kita akan mempunyai hasil ataupun ternakan anakan-anakan yang berkualitas. Oke teman-teman semuanya, itu mungkin sekilas tip dari saya ataupun berbagi pengalaman. Bukan, sekali lagi, saya bukan menggurui ataupun saya bukan merasa sok pintar, tetapi ini hanya sebagai tukar, kita sama-sama belajar atas apa yang menjadi pengalaman pribadi saya dalam beternak murai batu. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sukses selalu, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.